Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang mulia Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini beserta seluruh jajaran pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang kami hormati dan yang kami takdimi penyaji kita pada kesempatan kali ini di acara Bedah A'malul Yaum, yang terhormat Kiai Muhammad Al-Fayyad. Alhamdulillah beliau sudah rawuh bersama kita untuk menjadi pemateri kita ngaji bersama pada kesempatan kali ini, yaitu lebih kenal dan memahami isi serta kandungan buku atau kitab yang sudah kita pegang semua, yaitu kitab yang dinamakan Kitab Al-A'mal Al-Yaumiyah. Alhamdulillah kita bersyukur dalam kesempatan kali ini kita bisa mengikuti acara, dan ini sudah menjadi acara rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, wabil khusus dilaksanakan setiap selesai pelaksanaan orientasi santri baru. Kurang lebih sudah berjalan 5-7 tahun. Alhamdulillah tetap istiqomah. Salawat serta salam senantiasa selalu kita bacakan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena ajaran beliau kita bisa menikmati manisnya iman dan Islam sampai saat ini. Baik teman-teman santriwan, teman-teman santriwati dan seluruh pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, menyingkat waktu kami di sini sebagai moderator. Jadi sebentar lagi kita akan ngaji bersama. Adik-adik ini sudah bawa kitab A'malul Yaum. Apa artinya A'malul Yaum itu? Amalan harian. Sudah dibaca apa belum? Sudah hatam? Ya, itu kitab hanya ada di Nurul Jadid, tidak ada di pondok pesantren lain dan tidak ada di bagian negara lain. Mungkin ada, tapi isinya tidak sama. Jadi Al-A'mal Al-Yaumiyah itu adalah amalan harian khusus santri pondok pesantren Nurul Jadid. Nah, sekarang kita mau membedah. Membedah maksudnya bukan menyobek, membedah bukan, tapi mau mengaji dan mengkaji isi serta kandungannya. Kenapa harus ada bacaan ini? Kenapa harus kita baca ini? Kenapa harus dibaca 7 kali? Kenapa dibaca 3 kali? Kan gak sama jumlahnya ya. Ya, makanya sekarang kita mau ngaji sama beliau biar kita lebih cinta, biar ruh kita nyambung kepada pendiri dan kiai-kiai kita yang ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Sebelum kita mulai saya tanya dulu, mondoknya sudah kerasan apa belum? Kok enggak kerasan? Ada yang belum kerasan? Nah, nanti yang tidak kerasan biar bisa didoakan sama beliau sama minta amalannya. Gus, gimana saya biar bisa kerasan dan bisa konsentrasi serta bisa fokus mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid? Itu ada bacaannya, amalannya di kitab A'malul Yaum ada. Nanti biar disampaikan oleh beliau. Karena kalau enggak sambil baca-baca, sambil enggak dikir-dikir, kadang mondok 3 tahun enggak kerasa. Nah, akhirnya tidak konsentrasi mondok, tidak konsentrasi belajar. Ya, jadi adik-adik kita tolong yang di belakang, di tengah, di depan, di pinggir, di kanan, di kiri, jangan rame dulu. Kita fokus ngaji, insya Allah kurang lebih 30 menit karena beliau sebentar lagi masih ada acara. Ya, jadi nanti bicaranya gantian. Bisa dimengerti? Siap ngaji? Siap mendengarkan? Siap tidak bicara sendiri? Oke, kita kontrak 30 menit tidak boleh bicara selain beliau. Sepakat?
Nanti dicatat, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Nanti siang, acara setelahnya ini, nanti siang setelahnya Jumatan ada review bahasanya. Nanti akan ada tanya jawab dari kakak-kakak rekan kita, pengurus yang bisa menjawab. Nanti sudah disediakan beberapa hadiah. Makanya adik-adik harus konsentrasi. Siapa tahu dapat hadiah umrah atau sepeda listrik ya. Terima kasih, itu saja sekedar pengantar. Waktu dan tempat kami haturkan kepada beliau untuk membacakan rahasia-rahasia serta pengenalan terkait kitab Al-A'mal Al-Yaumiyah. Kepada yang terhormat Gus Muhammad Al-Fayyad kami haturkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farajah Allah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami ta'zimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid beserta segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid, pimpinan kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid beserta segenap pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid, para dewan guru, segenap pengurus Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, serta akhinal fadil Al-Ustadz Zainul Hasan CH calon haji, serta segenap adik-adik santri, khususnya yang telah bergabung atau akan bergabung dengan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, yang kita banggakan, yang kita syukuri dan kita cintai dan sayangi. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam satu pertemuan majelis ilmu yang sangat barokah, karena membahas mengenai zikir, bacaan-bacaan zikir yang di sini disebut dengan Majmu'ah Al-A'mal Al-Yaumiyah. Mari kita niatkan pertemuan kita kali ini benar-benar untuk mengaji liridhoillah, memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan pahala dari sisinya dan balasan yang terbaik darinya, dan ittiba'an li sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mengikuti sunnah nabinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diberi kesempatan kira-kira 30 menit untuk mengisi di bedah, ya, bedah. Bukan bedah buku tapi bedah kitab. Bedah kitab Al-A'malul Yaumiyah. Sebelum saya masuk kepada Al-A'malul Yaumiyah, saya ingin menyampaikan mengenai keutamaan zikir dan adab-adab zikir. Kita jujur sangat beruntung bisa berkumpul di pertemuan ini karena kita dipertemukan dengan tema yang sangat penting, yaitu mengenai zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan zikir tidak diragukan lagi. Zikir, zikrullah, ya, lengkapnya adalah zikrullah, artinya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah utama-utamanya amal, afdalul a'mal. Bahkan disebutkan daripada kita berperang di jalan Allah masih ada lebih utama zikir, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, uzkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian kepadaku maka aku akan mengingatmu. Zikir dalam arti bahasa Indonesia itu adalah mengingat atau menyebut-nyebut. Ulama membedakan antara 3 macam zikir. Yang pertama adalah zikir dengan hati, yaitu tadi mengingat-ingat, mengingat dan mengingat-ingat. Jadi kalau mengingat memang ingat beneran. Kalau mengingat-ingat berusaha untuk ingat. Itu. Ini zikir dengan hati. Atau dan yang kedua adalah zikir dengan lisan, yaitu menyebut. Kita menyebut dengan mulut kita, karena lisan kita ini atau lidah kita ini bergerak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut zikir bil lisan, dengan lisan. Yang ketiga adalah zikir dengan seluruh anggota badan. Zikir adzikru bil jawari, yaitu zikir dengan seluruh anggota badan kita. Seperti apa? Sholat, bersodakoh, ya, kita mau misalnya ya mendatangi orang miskin, tapi kita ingat ini ada pahala dari Allah kalau saya ngasih uang atau makanan. Kita bergerak, berjalan, kaki kita itu dicatat berzikir. Dengan tangan kita, mata kita itu dicatat berzikir. Nah, kalau orang bisa ya secara istiqomah, artinya istiqomah itu terus menerus 24 jam, 1 minggu 7 kali 24 jam, terus melakukan 3 ini, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, dan zikir dengan anggota badan, maka orang ini termasuk di dalam golongan yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu adalah kelompok yang istimewa, orang-orang yang terpandang di sisi Allah karena dia memiliki akal dan hati yang hidup. Artinya orang-orang yang berfikir, ulul albab itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Shadaqallahu adzim. Artinya sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang hari terdapat tanda-tanda bagi kaum ulul albab. Siapakah mereka? Alladzina, yaitu orang-orang yang mengingat Allah atau menyebut-nyebut nama Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dan mereka selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ini adalah gambaran dari zikir dengan seluruh anggota badan, bahkan dengan hati dan lisannya. Subhanallah. Maka jika kita ingin mendapatkan keutamaan ini, kita harus rajin-rajin berzikir, antara lain dengan mengamalkan yang ada di buku kecil ini. Ini buku kecil ini meski kecil, tapi ini menjadi tiket surga bagi Anda. Amin. Harganya murah, mungkin 10.000, 15.000, tapi ini adalah tiket surga bagi Anda apabila dengan syarat satu. Diamal. Kalau dianggurin, ditaruh saja di lemari, tidak jadi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Terus yang kedua, tata cara zikir itu secara umum, jadi fadilahnya luar biasa ya. Anda kalau sering menyebut nama Allah dan sering ingat Allah, Anda disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutnya tidak di sini saja, tapi di seluruh langit, bahkan malaikat kenal kepada sampean. Amin, semoga ya. Amin ya robbal. Kalau saya bilang begitu di berdoa ya. Amin ya robbal. Nama sampean menjadi terkenal, selebritis di langit. Pengen apa enggak? Viral nama sampean di langit ya. Kalau ahli di, tapi kalau yang disebut orang lain, ya yang diceritakan itu yang tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Nah, bahkan diberikan ampunan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ahli zikir ini ada di ranking yang paling atas dari semua hamba Allah. Baik, saya ingin ingin menceritakan satu tata cara zikir ya. Tadi 3 macamnya zikir. Zikir bil lisan, bil qalbi dengan hati, dan dengan seluruh anggota badan bil jawarihi. Ada tata cara zikir sendiri-sendiri, ada yang ramai-ramai atau berjamaah. Nah, menurut ulama yang paling utama ya zikir itu ya yang paling utama ya kalau zikir itu bersama-sama ya. Kenapa? Karena kalau zikir bersama-sama insya Allah tidak gampang diganggu setan tuh ya. Kalau ada yang zikir bersama-sama, seandainya ada bisikan setan, dia masih bisa dikalahkan. Kenapa? Karena bersama-sama. Jadi walaupun dia ngantuk, walaupun dia malas, dia masih tetap ikut berzikir. Berbeda dengan kalau sendiri. Kalau kita sendiri mungkin baru 10 menit, 15 menit sudah bosan. Akhirnya tolah-toleh keluar, tidak jadi berzikir. Nah, ini kalau zikir sendiri ya. Namun bagi orang yang sudah istiqomah, lebih utama zikir sendiri. Bagi orang yang sudah nah, kita lakukan bersama-sama di pondok ini, zikir sendiri dan zikir bersama-sama. Kemudian ada 2 juga tata cara zikir, zikir bil jahri dengan bisri. Ada zikir dengan
suara nyaring, ada zikir dengan pelan-pelan. Kalau suara nyaring misalnya ya, seperti kita membaca tahlil setiap malam Jumat itu. Afdhalul zikri la ilaha illallah, baca semua bareng. Cuman untuk laki-laki disunahkan nyaring, kalau perempuan jangan nyaring kalau sedang berkumpul dengan para laki-laki, ya, dengan kaum laki-laki. Atau zikir diam, zikir siri namanya, zikir dengan tata cara suaranya dipelankan. Ya, itu tata caranya. Yang paling bagus adalah di tengah-tengah. Tidak terlalu nyaring, apalagi sampai, mohon maaf ya, katanya orang Madura istilahnya rak-rakan. Kayak teriak-teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu enggak seperti itu tidak bagus. Jadi yang paling bagus itu sedang-sedang. Nah, itu tata cara zikirnya. Kemudian waktu paling utama zikir ya, waktunya dulu ya, saya cerita dulu waktunya. Itu ada beberapa waktu. Pertama pagi dan sore. Ya. Oh ya, satu, setelah sholat 5 waktu. Itu yang paling utama zikir, setelah sholat 5 waktu. Terus yang kedua pagi dan sore. Yang ketiga sepertiga malam yang terakhir, khususnya yang disebut dengan sholat tahajud ya. Setelah sholat tahajud itu paling bagus berzikir ya. Dan zikir juga paling utama waktunya ketika sedang tertimpa musibah atau sedang ada kesusahan, sakit misalnya ya, sedang ada di rumah sakit, sedang masuk rumah sakit, atau sedang dapat musibah. Orang yang berzikir ketika musibah itu termasuk ahli zikir. Nah, semoga kita bisa istiqomah juga ya. Jadi ini waktu-waktu orang berzikir terutama. Nah, tapi ada waktu dan tempat di mana orang itu makruh berzikir. Makruh menyaringkan suaranya. Kalau berzikir dengan hati tidak apa-apa, malah bagus. Tapi kalau menyaringkan suaranya makruh. Seperti apa? Ya, di pasar atau di tempat-tempat kotor. Seperti juga masuk toilet ya, Anda jangan baca rame-rame. Jangan baca doanya di dalam toilet. Kalau baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu di luar toilet sebelum masuk toilet. Begitu masuk toilet, diem, hatinya saja yang berzikir. Ingat saja kepada Allah, tapi jangan menyebut dengan ini. Ini tidak baik dengan menyebut dengan mulut kita. Karena itu tempat yang kotor ya. Atau tempat-tempat yang banyak najisnya. Nah, tempat-tempat kotor itu. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, secara umum kita mengenal zikir itu tasbih, takbir, tahmid, takbir, tahlil, dan hauqalah dan istighfar. Ya. Jadi ini beberapa yang paling umum. Tasbih mengucapkan subhanallah, ini bertasbih namanya. Tahmid mengucapkan alhamdulillah. Takbir mengucapkan Allahu Akbar. Ini yang tiga. Yang keempat tahlil, disebut juga terkadang hailalah. Tahlil, kalimat tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Yang berikutnya adalah istighfar, mengucapkan astaghfirullah. Hauqalah, mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Terakhir, ini termasuk bahkan utama-utamanya zikir adalah yang disebut dengan sholawat. Kalau sholawat redaksinya paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh. Kemudian satu lagi zikir ketika tertimpa musibah ya, namanya kalimat tarji'. Apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu. Jadi ada 8 ya macam yang saya sampaikan kepada Anda semua. Nah,
semua zikir itu ada dua macam. Ada yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut zikir bil maksur, ya, az-zikrul maksur, al-maksur. Artinya yang riwayatnya datang dari Allah dan Rasulullah SAW. Seperti zikir yang ada di Al-Quran, zikir yang ada di hadis-hadis Nabi. Jadi kalau Anda membaca satu ayat di Al-Quran, ada keterangan zikirnya, seperti anjuran untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu namanya doa atau zikir yang maksur, ya. Kalau di hadis itu namanya juga maksur, ya. Pokoknya kalau datang dari Allah dan Rasulullah SAW itu namanya zikir bil maksur, zikir yang maksur yang datang dari Allah dan Rasulullah. Yang ketiga ada zikir yang tidak maksur, tapi merupakan karangan atau susunan para alim ulama, ya. Dan ini zikir yang tidak maksur ada beberapa macam. Pertama, ini saya cerita dulu. Pertama, wirid yang umum. Wirid itu apa? Wirid itu adalah susunan zikir yang dibaca dengan syarat yang tidak terlalu ketat, ya. Jadi wirid itu, ya, zikir yang disusun, ya, tapi tidak ketat. Bisa dibaca dengan cara ini yang tidak terlalu ketat, ya. Nah, ada yang nomor dua, itu yang datang dari para ulama, itu namanya hizib. Hizib itu wirid yang sedikit lebih ketat daripada wirid biasa. Kenapa? Karena ada tata caranya. Misalnya sebelum mengamalkannya puasa, sebelum mengamalkannya sholat sunnah, sebelum ini dan seterusnya, ya. Dan ada yang ketiga, tipe zikir yang datang dari para ulama, ya. Ini dalam bentuk qasidah, ya. Ini juga doa dalam bentuk qasidah. Nah, ini doa atau zikir yang datang dari para ulama atau ditulis para ulama, guru-guru kita yang terus bersambung keilmuannya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya sedikit, ya, Ustaz, ya, ingin bedah cerita soal al-a'malul yaumiyah. Ini majmu'ah, kumpulan amal yaumiyah ini berisi apa saja? Coba dilihat di daftar isi, coba dilihat di daftar isi halaman belakang. Cukup komplit, ya, cukup komplit. Saya tidak mengatakan sangat komplit. Kenapa? Karena mungkin ada yang tidak ada di sini, tapi Anda temukan di buku amalan yang lain. Nah, tapi di sini sudah cukup komplit. Nah, pertama apa? Di sini ada unsur-unsurnya apa saja? Pertama, di sini ada sholawat, banyak sekali. Oh ya, pertama ada tata cara pelaksanaan sholat sunnah. Ini yang paling utama, ya. 76. Coba lihat daftar isi dulu. Itu 127 itu, ya, paling bawah itu, ya. Ada 70, halaman 70. Sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, sholat taubat, sholat tasbih, sholat istikharah, sholat malam Idul Adha, sholat malam Asyura, sholat hari Asyura, sholat hari Rebu Wakasan. Nah, ini sholat, ya, sholat sunnah. Ada yang muakkadah seperti sholat witir, ya. Ada yang tidak muakkadah atau tidak terlalu dianjurkan, tapi baik kalau dilaksanakan, seperti sholat malam Idul Adha ini, ya, sholat malam Asyura ini tidak muakkadah. Nah, ini niatnya harus dengan niat sholat sunat mutlak, ya, karena tidak ada sholat khusus sebenarnya di malam itu.
sholat hari Rebu Wekasan atau Rabu terakhir di bulan Rajab dan seterusnya. Kemudian yang kedua, unsur yang ada di sini ini komponennya ada sholawat, macam-macam sholawat ini. Sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat syifa. Nanti saya sedikit cerita. Ini tidak cukup satu waktunya. Ini kalau dibedah ya sampai nanti malam ini ya. Setuju sampai nanti malam ya? Iya, sampean yang lanjut, saya pulang ya. Macam-macamnya sholawat ya. Kemudian yang kedua ada yang sudah paduan dari semua itu namanya rotib. Ini baru dimasukkan. Rotib Al-Haddad karangan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Sayyid As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu di paling terakhir ya. Rotib Al-Haddad namanya. Kemudian ada juga hizib. Hizib itu apa? Tadi saya bilang, hizib itu kumpulan doa atau wirid yang dibaca dengan cara sangat tertentu. Ada tata caranya. Karena hizib itu butuh ijazah. Apa ijazah? Kita minta izin khusus untuk mengamalkan hizib ini kepada seorang kiai atau ulama atau orang yang punya ijazah. Kalau tidak dengan ijazah, sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya, karena Anda harus tahu khasiat dan fadilahnya mengamalkan hizib ini. Ada juga doa tahlil, talqin mayit ya. Ada juga amalan-amalan di hari-hari tertentu. Bahkan ada ini qasidah yang dipakai untuk kita belajar dan seterusnya, termasuk qasidah doa ya Rabbi salimna wal muslimin itu. Nah, semua ini cukup banyak. Sebenarnya saya ingin bilang ini bukan amalan harian saja. Ada yang amalan mingguan, ada yang amalan bulanan, ada yang amalan tahunan. Jadi kalau judulnya sebenarnya al-a'malul yaumiyah wasanawiyah. Jadi karena ada amal yang tahunan seperti amalan Asyura tadi itu ya, dan seterusnya. Baik, sekarang coba digilir satu persatu dari depan ya. Setuju? Ini masih fokus mendengar Ustaz? Kayaknya perlu disampaikan kembali apa perlu gimana? Tadi apa bonusnya apa? Dapat door prize-nya dapat tiket umroh, benar? Nah, kalau tiket umroh walaupun penyajinya pengen juga ini. Enggak guyon ya, guyon. Jadi tidak usah mengharap apa-apa ya, cukup mengharap pahala dari Allah ya. Baik, kita mulai dari yang paling depan. Oh ya, saya ingin cerita dulu penyusunnya. Ini siapa yang menyusun ini? Nah, ini sudah mengalami banyak format ya. Saya punya yang agak kuno ini. Nah, ini yang terbaru yang sudah disetujui oleh Biro Kepesantrenan ya, Pondok Pesantren Jati. Penyusunnya ini diperkirakan tahun 70 atau akhir 60-an. Penyusunnya adalah kebetulan paman saya dan guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Abdul Azim. Namanya Kiai Abdul Azim. Itu beliau adalah ayah dari seorang penyair yang terkenal namanya Lora Faizi. Nah, ayahnya ini beliau namanya Kiai Abdul Azim. Beliau itu ada sekarang di makamnya di Pondok Pesantren Anukoyah Madura. Beliau adalah salah satu santri al-maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Muhammad Zaini Abdul Mun'im. Pada masa Kiai Zaini beliau menyusun ini. Waktu itu yang menyusun sebenarnya Amalul Yaum ini bukan karangan Masya Nurul Jadid ini, bukan. Ini yang menyusun ini adalah pengurus Ubudiyah.
jadi pengurus Ubudiyah di zamannya Kiai Zainuddin Mu'min. Kemudian dari tahun ke tahun ya sampai sekarang dilestarikan dan terus dicetak ya. Ya. Itu sejarah penyusunannya. Jadi ini sudah cukup lama ya, 30 tahun lebih, 40 tahun lebih nih buku ini sudah dipakai sehari-hari ya. Baik. Nanti terakhir saya akan menutup dengan adab doa yang ditulis oleh ini guru kita, pengasuh juga Dewan Pengasuh Nurul Jadid, yaitu Kiai Fadlur Rahman Zaini. Ini ada beberapa adab tata cara doa dari petunjuk beliau. Baik, saya akan ceritakan kepada para santri, para adik-adik sekalian. Pertama, silahkan dibuka halaman 1 coba ya. Kan kita sekarang bedah ya. Bismillah. Itu teks istighotsah. Istighotsah itu artinya mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya untuk umat Islam dan untuk warga NU Nahdlatul Ulama khususnya, dan seluruh umat Islam di Indonesia, serta untuk agama Islam tentunya, kejayaan, kelanggengan agama Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan hajat-hajat yang lain ya. Ini teks istighosah ini bukan karangan keluarga Nurul Jadid, bukan, tapi ini adalah redaksi yang disusun oleh Kiai Haji Romli Hadratus Syekh Kiai Romli Tamim dari Pondok Peterongan Jombang. Jadi teks ini adalah istighosah yang sering dipakai di acara-acara NU. Ini teks istighosah yang sama ya. Dan ini setiap bulan dipakai juga oleh kita. Kebetulan Al-Mafrullah Kiai Zaini Munaim, pengasuh pertama dan pendiri Nurul Jadid, adalah santrinya Kiai Romli Tamim, masih santrinya. Kiai Romli ini kalau nggak salah sepupu atau besanannya siapa? Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Sekaligus Kiai Romli juga pendiri NU, dan beliau juga sempat berguru kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Saya lupa besan apa menantunya begini ya, apa bukan menantu, apa sepupunya gitu ya, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah ini, jadi baca Al-Fatihah, Astagfirullahaladzim, terus ya Hafiz, ya Nasir, ya Wakil, ya Allah, ya Latif ya. Terus, nah ini hitungan-hitungan ini memang sudah dari dulu begini, ya seperti itu. Nah sedikit ada tata cara di sini tidak diamalkan. Tapi kalau di Peterongan, pondoknya Kiai Romli Tamim, ketika baca nazam sa'altuka ya Ghafar itu ya, itu tangannya begini kalau Kiai Romli. Sa'altuka ya Ghafar afwan gitu ya. Ini begini diangkat, wabil qahri. Lah waktu wabil qahri itu tangannya begini. Wabil qahri ya qahar khudman tahayyala, dilepas lagi begini. Jadi sa'altuka ya Ghafar. Nah ini kalau sedang darurat katanya, misalnya sedang ada perang ya, ada musuh, ini biasanya kalau baca seperti ini cepat mustajab, luar biasa. Kiai Romli ini Kiai khas ya di NU, Masya Allah, karomahnya banyak sekali beliau itu ya. Nah ini, nah apa inti dari istighosah ini? Mohon ya dilindungi oleh Allah untuk umat Islam, untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, untuk pesantren-pesantren ya. Makanya ini dibaca setiap bulan di Istighosah Kubro. Saya perlu luruskan, namanya bukan Istighosah Akbar. Kalau Istighosah Akbar ya benar, tapi secara Indonesia saja. Kalau secara Arab yang benar Istighosah Kubro. Nah itu fahab liya wahab wa ilman wa hikmatan. Ya Jabbar, ya Qahar. Nah ini, wah kita doakan rakyat Palestina apa ya waktu istighosah ini ya. Ini pokoknya doa untuk semua umat Islam. Nah baik itu. Nah ini dibaca bersama-sama ya. Kalau istighosah caranya dibaca bersama-sama. Kemudian wirid setelah sholat 5 waktu. Nah ini jangan dilupakan. Ini susunan ini
sebagian mengambil dari hadis Nabi SAW ya. Seperti doa seperti Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi. Coba tes dulu ini, hafal enggak Sayyidul Istighfar? Coba dilakukan lebih enak ya, supaya lebih menjiwai. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi aghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu ya, orang membaca itu seakan-akan beristighfar sampai puluhan mungkin ribuan kali, baca satu kali asal sungguhan, khusyuk ya, dan faham maknanya. Itu namanya Sayyidul Istighfar, ketuanya para istighfar itu ya. Dan itu kita baca setiap selesai sholat, insya Allah semua dosa-dosanya akan diampuni ya, amin ya. Itu. Nah itu dibaca ya, istighfar untuk siapa? Astagfirullahaladzim li wali walidayya, untuk orang tua, untuk kita, untuk orang tua didoakan juga. Wali ashabil hukukil wajibati alayya, untuk orang-orang yang punya hak kepada kita, guru-guru kita, teman-teman kita. Wa ala wali jami'il muslimin, semua umat Islam muslim dan semuanya ini. Ini istighfar. Kemudian ini jangan lupa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terutama subuh sama maghrib 10 kali tetap bacanya di sini. Kalau dibaca 3 kali ya kurang sempurna. 10 kali kalau orang membacanya, maka dia katanya Nabi SAW tidak akan ditimpa oleh satu keburukan. Ya, dia akan diampuni dosanya, dijauhkan dari musibah dan keburukan, dan dapat pahala yang sangat banyak. Ini cara bacanya 10 kali setelah khususnya maghrib dan subuh. Kalau di luar itu ya saya tidak menemukan keterangan hadisnya. Tapi ini di sini tertulis 10 kali. Allahumma ajinna minan nar, terus ya. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq. Nah, itu. Ini kalau dibaca fadilah, diketahui fadilahnya luar biasa ya. Nah. Membaca ayat kursi juga ini kalau bisa sempurna ya. Kalau waktunya tidak mepet ya, hendaknya membaca ini kan. Alhamdulillah di sini sholat 5 waktunya di awal waktu semua. Kemudian membaca amanah Rasul 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia sampai subuh. Itu semua amalnya subuh. Sampai subuh itu dapat pahala, dicukupkan oleh Allah. Terus ini ya, baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Insyaallah orang yang sering membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, insyaallah akan panjang umur. Amin. Nah, di sini dibaca. Kemudian membaca tasbih 33 kali, subhanallah subhanallah subhanallah. Itu tahmid alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup subhanallah la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku. Nah, ini barang siapa membaca ini ya dalam keterangan hadis, maka seluruh dosanya diampuni meski seperti buih lautan. Amin ya rabbal alamin. Maka orang kalau istiqomah membaca ini ya setiap selesai sholat ini pasti mendapat ampunan Allah, pasti itu. Masih ditambah hasbunallah wa ni'mal wakil terus ya. Ini sholawat nariyah ya Wahhab.
ya Wahab dan ini. Baik, dilanjut dulu wirid sebelum sholat asar, sholat subuh. Nah, ini saya sedikit perlu cerita karena ini banyak yang tidak tahu ini. Banyak yang kadang tidak tahu. Saya tanya ke santri ada yang tidak tahu ya. Allahu a'lam kenapa. Ini jarang disampaikan. Wirid sebelum sholat subuh ini saya mendapat cerita ini ijazah dari Kiai Zaini Abdul Mutin. Ini. Jadi cara bacanya itu dibaca setelah adzan sebelum melakukan sholat subuh. Ini setelah adzan tapi sebelum sholat subuh. Apa yang dibaca ini? Allahumma bihaqqil Hasan wa akhihi wa jaddihi wa abi wa ummihi najini minal gham. Nah seterusnya ya, tutup ayat kursi satu kali. Insyaallah fadilahnya, keutamaannya ya membaca ini, maka kesusahannya saat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca sholawat nariyah. Nah, sholawat nariyah itu bagus sekali dibaca kapanpun, terutama setelah selesai sholat. Ada yang menghitung dengan 7 kali, ada yang 11 kali. Nah, kalau 11 kali saya pernah membaca, memang barang siapa membaca 11 kali maka seakan-akan dia itu karirnya di dunia dan di dunia ini akan terus menanjak katanya. Diberi kemudahan dan insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya. Tuh. Husnul khotimah ini akhirnya akhir hidupnya menjadi baik. Sholawat munjiyat ini juga sholawat yang sangat mulia karena insya Allah orang sholawat ini hajatnya dipenuhi, dijauhkan dari penyakit dan diangkat derajatnya oleh Allah sampai akhir hayatnya. Coba yang sholawat nariyah tes dulu, hafal apa enggak gitu ya. Coba kita baca dengan lagu ya. Allahumma sholli salatan salim salaman tamman ala sayyidina Muhammad innilladi tanhalu bil uqadwa bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir rahaibu wa husnul khawatimi wa biwajihil karimi wa alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin wa dengan sholawat bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah abadani wa shifaiha nuril absari wa riyaiha wa qutil arwahi
walidayha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kalau Anda punya punya sakit lambung, sakit perut, sakit ini pusing sering, bacalah sholawat tipil qulub, sholawat syifa, disebut juga sholawat tipil qulub atau sholawat syifa. Ini sholawat obat ya untuk penyakit terutama penyakit zahir ini ya, dan penyakit batin juga ya. Kalau punya hajat, sedang banyak yang sakit, satu asrama sakit ya, mudah-mudahan sehat semua, amin. Misalnya satu kamar kamu sakit semua teman-temannya, baca sholawat syifa atau tibil qulub 4.000 kali. Ya. Pengen sembuh apa enggak? Itu tata caranya. Nah di sini dibaca tidak ada bilangannya, terserah dibaca. Kalau saya biasanya dibaca setiap selesai majelis pengajian ya. Sambil juga baca doa ya, qasidah setelah belajar itu. Baik, ada salawat Anwar Ahmad Al-Badawi, Allahumma sholli ala nuril anwar. Loh, ini kalau bisa baca ini istiqomah, insyaallah dapat ilmu-ilmu luar biasa dari Allah ya. Ini sholawat ghuthi zaman. Ini apa sholawat ini? Ini sekarang jarang diamalkan, tapi ini tetap perlu ditulis. Ini kalau baca sholawat ini, insya Allah sampai akan kenal orang-orang wali di zaman itu. Pengen kenal apa enggak? Pengen ya. Semoga kita dikenal dan mengenal para walinya Allah ya. Ya ini. Kemudian sholawat nuraniyah. Nah ini juga untuk keselamatan terutama dari musuh ini. Nah ini juga agak jarang dibaca bersama-sama kalau di sini ya. Ini mungkin butuh ijazah khusus kalau bisa, tapi tidak butuh ijazah. Sholawat itu sebenarnya bisa diamalkan siapapun dan kapanpun. Cuman kalau ada hajat khusus sebaiknya konsultasi ya. Dulu ada cerita katanya pengasuh Nurul Jadid yaitu Kiai Zuhri Zaini. Beliau pernah cerita, Hadratus Syekh Muhammad Zuhri pernah cerita bahwa ada santri cari amalan. Ternyata dia mendapatkannya di Google. Tidak lama kemudian setelah mengamalkan, sering-sering bicara-bicara sendiri di rumahnya. Bicara sama tembok, terus ditanya oleh bapaknya, kenapa Jom? Ternyata anaknya itu stres gitu. Jadi sudah ditanya oleh kiai, dari mana dapat amalan? Dari internet. Orang yang dapat amalan dari internet tidak boleh langsung diamalkan ya, kecuali atas, sama seperti ini. Kamu tahu obat ini katanya menyembuhkan, kamu tidak konsultasi kepada dokter, langsung saja diminum obat, perlu diborong, satu apotek diborong, makan langsung besoknya mati ya. Kenapa? Karena overdosis ya. Begitu juga obat amalan juga gitu ya. Kalau tidak tahu tata cara mengamalkannya, jangan coba-coba mengamalkan dulu ya sampai tahu. Kemudian sholawat syaja'ah, ini sholawat keberanian. Kalau kamu takut sama ada musuh yang menakut-nakuti, ya zaman dulu banyak musuh ya masih ya. Bacalah sholawat syaja'ah ini, terutama untuk perjuangan. Ada satu sholawat nahdiyah, ini karangannya Masyayikh Nurul Jadid, disusun oleh Masyayikh Nurul Jadid, sholawat nahdiyah. Tapi tidak ada di Amalul ini, belum masuk. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa masuk ya. Sholawat nahdiyah itu untuk perjuangan di NU. Sholawat Fatih Muhammad Bakri. Nah ini juga sholawat Fatih ini sangat terkenal. Ini dengan redaksi yang seperti ini banyak membuka ilmu-ilmu barokah dan semua kebaikan. Sholawat Hamid Afandi Al-Imadillah ini katanya dalam riwayatnya ini disebut sholawat adrik nih. Coba halaman 15 itu.
Ini kalau dibaca orang ini akan cepat terjawab kesusahannya, tepat dapat solusi. Misalnya Anda kepepet hutang, Anda besok mau ujian gitu ya. Panik Anda takut, bacalah salat adrikni sebanyak-banyaknya. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni. Ya, ini dibaca demikian terus. Ini disebut sholawat adrik. Makanya kalau baca ini ya, insya Allah kesusahan akan dihilangkan. Ini disebutkan dalam riwayatnya sholawat ini diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyid Hamid Afandi ini, seorang ulama dan seorang yang soleh. Sholawat dijauhkan dari musibah dan seterusnya. Ini ya, sholawat menghilangkan lupa lah. Ini yang suka lupa-lupa ini baca ini. Kemudian bisa juga dengan sholawat syifa tadi juga bisa. Ya, untuk yang menghilangkan lupa dengan sholawat syifa tadi. Ini sholawat mohon kuat iman yakin. Nah, baik itu sudah ya untuk sholawatnya. Sementara dulu sudah. Maksud saya keterangannya sudah. Kalau sholawatnya harus terus. Kemudian Hizbul Autad. Nah, Hizbul Autad ini terkadang dilakukan. Allahul kafi wa qasadtul kafi wajadtul kafi likullin kafi kafaniyal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Nah, itu kalau yang dilakukan. Nah, ini tidak dilakukan ya. Ini Hizbul Autad ini untuk mohon wibawa. Nah, tapi ini tata caranya harus ijazah ya, minta ijazah kepada Pak Kiai sama punyai atau punyai ya. Kalau ingin mengamalkan ini, kalau orang baca Hizbul Autad dia akan disegani oleh lawan. Jadi orang lihat tuh takut ya. Tapi kalau kamu nanti baca Hizbul Autad, nanti tidak ada orang temenan sama kamu. Ya, kenapa? Karena semua orang melihat kamu, aduh, kok begini ya, punya wibawa ya, jalan saja itu orang sudah takut itu. Itu Hizbul Autad ya kalau dalam situasi sedang perang atau apa ya. Hizbun Nasr ini untuk memohon pertolongan Allah khususnya kepada terhadap musuh-musuh Islam. Nah, ini biasanya dibaca tiap malam dan ini kalau dibaca juga terutama menghadapi gangguan jin ya. Nah, ini kalau baca Hizbun Nasr ya ada syairnya juga. In abta'at gimana? Gharatul. Enggak hafal ini ya. Ya, pokoknya dibaca tapi ini hajatnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya umat seperti siapa? Israel. Itu negara Israel sekarang itu. Wow, itu baca Hizbun Nasr saja hancur nanti. Amin ya. Hizbul Ifa. Hizbul Ifa ini untuk cerita. Untuk apa Hizbul Ifa? Ini kalau diceritakan semua nanti sampean ngamalin terus tidak pakai ijazah bisa tidak bagus. Hizbul Ifa itu untuk sembunyi dari musuh. Ya. Kalau ada musuh, Anda baca Hizbul Ifa, meski berjalan di depannya, musuh itu tidak lihat. Tapi jangan dipakai untuk melanggar ya. Kalau untuk melanggar nanti kamu ada pengurus baca Hizbul Ifa nanti jalan pengurusnya tidak tahu. Ya. CCTV-nya langsung blank begini. Tidak boleh ya, tidak boleh dipakai untuk tujuan yang tidak baik. Nanti takut celaka yang dilakukan gitu ya. Nah, ini khusus untuk melawan musuh ya, yang mengintai itu Hizbul Ifa. Wallahu a'lam. Hizbus Sakron ini menghadapi sihir. Kalau ada keluarga kenalan ya kena sihir itu gimana? Ya pokoknya ada gangguan sihir naudzubillah.
Kalau bagi Anda tidak mampu baca ini, baca surat An-Nas. Ya, surat An-Nas perbanyak ya, itu untuk menolak sihir. Atau ayat kursi itu gitu ya. Nah, Hizbus Sakron ini ada tata caranya. Ini juga dibaca kalau sedang menghadapi orang-orang yang melakukan sihir dan seterusnya. Kemudian ini dibaca setelah wirid doa pertama. Ini doa setelah sholat ya. Doa pertama ini setelah sholat bacalah ini. Ini harus dihafal ya kalau bisa dihafal. Ini atau doa kedua bisa juga pakai doa ini setelah sholat ya. Setelah sholat 5 waktu kalau bisa baca ini. Dan terakhir bacaan atau baca ini namanya Hizbul Barqih. Jadi ditulis Hizbul Barqih ini. Hizib kilat ini. Ini seperti kilat ini, melawan musuh itu seperti kilat. Makanya santri harus punya amalan ya. Kalau Anda diancam oleh musuh yang dolim kepada Anda harus baca amalan-amalan itu. Anda bisa baca amalan itu. Ini Hizbul Barq namanya, Hizbul Barqih. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijhatin. Itu halaman 33 coba ya. Wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat. Nah ini nah, itu dibaca 3 kali. Nah itu kalau dibaca ini hizib juga, ini Naruddu bikal a'da'a ini hizib juga walaupun satu bait. Nah, baik itu tambahan-tambahan khusus wirid sebelum sholat subuh. Nah ini bisa ada tambahan. Kemudian ini doa istighosah yang ditulis oleh pendiri kita yaitu Al-Maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Zaini Abdul Naim. Ini Allahumma inni as'aluka bi alifi Ahmad wa Muhammad, ini panjang. Ini dibaca untuk setiap keperluan istighosah. Ini mendoakan apa? Mendoakan Pondok Nurul Jadid dan semua pondok-pondok yang lain. Ini. Kemudian halaman 43 tahlil. Nah, tahlil ini harus hafal ya, santri harus hafal. Karena ini dipakai untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan doanya tahlil jangan lupa. Kemudian talqin. Talqin ini untuk orang yang sudah meninggal dunia, yang dikubur ya. Kemudian membaca doa surat Yasin bagi orang yang membaca Yasin. Ini setelah surat Al-Waqi'ah. Oh ya, perlu disampaikan Yasin itu sebaiknya dibaca ya, ada petunjuk dibaca setiap hari itu malam hari. Barang siapa membaca Yasin malam hari, maka diampuni dosa-dosanya. Tuh. 1 kali. Kemudian kalau Al-Waqi'ah itu dibacanya juga malam hari. Barang siapa tidak putus-putus membaca Al-Waqi'ah maka tidak akan ditimpa oleh kefakiran dan kemiskinan. Insya Allah orang kalau baca Al-Waqi'ah rezekinya barokah. Amin ya. Nah ini doanya. Nah, kalau sebagian ulama ada yang membacanya 3 kali sehari, pagi, sore dan malam. Silahkan mampunya Anda. Kalau bisa Anda istiqomah malam hari, pahalanya hadiahkan juga untuk kedua orang tua. Maka insya Allah kiriman Anda lancar ya. Amin ya Rabbal. Doa awal tahun ini awal tahun Hijriah 1 Muharram. Doa akhir tahun 30 Dzulhijjah. Dan kemudian amalan tanggal 1 Muharram ayat kursi 360 kali. Doa 1 Muharram. Nah, cara membuat jimat. Ada jimatnya juga ya. Nah ini sebenarnya tidak wajib ya, ini boleh ya, boleh kamu. Jimat itu untuk apa? Untuk menjaga diri. Jadi kamu kok punya tulisan yang ada asma Allah, dipakai setiap hari, dikantongi, dibawa kemana-mana, insya Allah bermanfaat ya, amin ya Rabbal. Nah cara membuat jimatnya tapi di awal tahun Muharram. Ini nulis Bismillahirrahmanirrahim 113 kali. Nah ini ada tata caranya. Kalau sekarang sudah lewat tapi ya. Doa nisfu Sya'ban, nanti 15 Sya'ban, malam 15 Sya'ban baca ini. Ini sumbernya dari mana? Ini dari kitab Kanzun Najah was Surur. Ini kitab isi doa-doa. Doa setelah adzan hafal. Ya.
hafal ya. Doa setelah membaca Al-Quran. Nah ini jangan lupa setiap membaca Al-Quran ya kirimkan pahalanya kepada guru-guru kita dan kedua orang tua kita serta tentunya kepada Rasulullah SAW. Doa makmum ketika membaca imam tertentu. Nah ini silakan diamalkan ketika membaca ayat tertentu, membaca ini. Doa untuk kemuliaan Islam. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Doa mohon selamat dari hutang. Nah ini juga Allahumma farijal ham wa kashifal dur wa mujibah da'watil muhtar. Insyaallah. Doa mohon selamat dari musuh. Ini ada bahasa Suryaninya ya. Aryushin, Syayhushin, Mahtorin, Mushin. Nah ini untuk menghadapi situasi perang. Kalau tidak perang nggak usah baca ini dulu. Doa mohon selamat dari kesalahan. Ya, ini. Selamat dari kesempitan. Ini amalan umum ini ya. Doa bila tidak keluar rumah. Nah jangan lupa kalau keluar rumah baca doa juga sekurang-kurangnya surat Al-Ikhlas dan ayat kursi. Nah di sini Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata. Doa ketika naik kendaraan ini bagus. Ini banyak santri kalau pulang lupa doa ini. Jangan lupa baca doa ini doa dari Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza dan seterusnya. Tapi ini kurang lengkap ya. Kalau yang lengkap insya Allah ada gini. Allahumma antas sahibu fi safar gitu ya. Ini doa perjalanan. Doa salat tarawih. Nida salat tarawih. Salat tarawih, salatan jami'atan atabakumullah ya itu. Nah, doa setelah witir. Nah, kalau sudah selesai sholat witir, di setiap malam ini kita selesai sholat tahajud membaca doa ini, membaca wirid Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Qudus Rabbuna wa malaikatuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, bisa juga ditambah Allahumma innaka afuwwun karim. Nah, ini bagus ya. Sholat hajat. Nah, ini tata cara yang ada di kitab ini ya. Demikian ya, sholat hajat. Rakaat pertama surah Al-Kafirun 10 kali, rakaat kedua surat Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian membaca ayat sajadah. Ini perlu disampaikan. Coba lihat 76. Coba lihat adik-adik sekalian 76. Saya berdiri saja ya, letak biar tidak keringkingan. Biar tidak kesemutan. Jadi kalau sholat hajat ya, adik-adik sekalian, ini biasanya kalau di sini istighosah tuh, sholat hajat dulu. Itu segala hajat ya, penting diniatkan dalam hati. Tidak usah disebut satu persatu hajatnya. Niatkan saja dalam hati. Hajat Anda apa? Hajat Anda ingin lulus dengan nilai A, misalnya dengan nilai 100 misalnya. Diniatkan dalam hati. Tata caranya salat rakaat pertama, usolli sunnatal hajjah rakaatain ya, Allahu Akbar. Terus setelah membaca Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun 10 kali. Kemudian rakaat kedua surat Al-Ikhlas 10 kali setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian salam seperti biasa salam. Nah, setelah salam ya ini melakukan sendiri-sendiri. Yaitu dia membaca ayat namanya ayat sajadah. Ayat yang ada kesunahan untuk bersujud. Antara lain ini ayat ini, ada banyak ayat sajadah ya. Ada seperti ayat ini, di sini ayat ini, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Membaca ayat sajadah ini maka Anda langsung sujud sajadah. 1 kali sujudnya. Sujud sajadah. Nah, di dalam sujud membaca ini. Atau ayat sajadah yang lain. Ada yang pendek. Kalau tidak hafal ini, ada yang pendek. Kalla la tuti'hu wasjud wa Allahu Akbar. Nah, jangan lupa ayat sujud sajadah pakai takbir Allahu Akbar ditutup dengan salam. Ya, takbir sujud 1 kali Anda baca ini Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim 10. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam 10.
Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Nah, selama sujud inilah mohon betul-betul hajat Anda. Ya. Hajat Anda dimohonkan. Tampakkan di dalam pikiran, ya Allah, saya sedang butuh ini, ya Allah. Saya besok begini, ya Allah. Saya minggu depan harus begini, ya Allah. Gitu. Maka insya Allah tidak lama akan terjawab permohonan Anda itu. Nah, setelah itu maka berdoa sesuai hajatnya. Ya. Kalau bisa setelah sholat hajat itu baca sholat nariyah ya, atau sholat mujiat itu juga baik. Ya, perbanyak baca sholawat itu baik. Atau sholat adrikni tadi itu ya, sholawatnya Syekh Afandi itu. Kemudian ini sholat tahajud, tata cara sholat duha. Ini perlu saya sampaikan, ini ada sedikit salah harkat ya. Kalau menurut ulama yang benar itu ya, Allahumma inna duha, pakai fathah, bukan duha. Karena kalau yang dhammah itu duha, kalau duha ada hamzahnya itu pakai fathah semua. Jadi cara bacanya begini yang benar ya, walaupun maknanya insya Allah sama, maksudnya waktu duha itu. Kalau pakai kata duha, Allahumma inna duha duhakan wal bahaa bahauka. Tapi kalau pakai kata duha, maka yang benar duha ya. Allahumma inna duha duhauka. Tapi di sini gitu ditulis Allahumma inna duha. Ini baca ini setiap selesai sholat duha. Sholat duha itu berjumlah berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yang paling sering Nabi SAW melakukan adalah 4 dan 8. Jadi kalau bisa jangan cuma 2. Ya 2 boleh, bagus. Tapi kalau pengen niru Nabi 4 sampai 8 itu yang paling sering Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salat taubat. Nah, kalau habis kita merasa takut ya, taubat. Dan ini bagus tiap malam sebelum sholat tahajud kita sholat taubat. Sholat tasbih ini kalau bisa lakukan tiap seminggu sekali, hari Jumat atau malam Jumat. Tapi sholatnya agak panjang. Setiap gerakan membaca tasbih 10 gitu ya. Kalau bisa sebulan, kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa setahun sekali. Jangan lupa sholat tasbih. Sholat istikharah. Nah, kalau punya masalah yang muskil, pemilih antara dua hal, Anda istikharah. Misalnya begini, saya mau lanjut, ini mau terus ke MA Nurul Jadid, SMK, apa ke SMA, gitu kan? Atau saya mau lanjut kuliah, apa mau nyalap? Misalnya, pikir mana yang paling bagus? Istikharah dulu kepada Allah. Nah, ini tata caranya. Bisa juga istikharah dengan menulis jimat ya, ajimat ini. Kemudian ditaruh di kepalanya sambil tidur. Nah, apa yang tampak di dalam tidur itulah insya Allah petunjuknya. Kalau mimpinya itu bagus, insya Allah berarti bagus. Kalau mimpinya nggak bagus, ya berarti jangan, gitu ya. Kemudian ini ya ini sholat istikharah, sholat malam, sholat terus ini yang penting juga tarhim ya. Tarhim ini untuk membangunkan orang tidur ya, pagi ya. Ayat subuh ini juga dibaca pada waktu subuh. Bilal Jumat ini untuk perempuan tidak perlu ya, bilal Jumat. Kunut nazilah. Nah, ini kalau sedang ada bencana atau ada peperangan, ada musibah wabah kayak kemarin Covid itu, baca kunut nazilah, perbanyak untuk melindungi negara kita. Kemudian qasidah tawassul ini dari ini karangannya Zaini ya, insyaallah ya. Kalau tidak salah. Oh, ini karangannya Imam Al-Haddad ini ya, kalau nggak salah ya maksudnya.
Kemudian ini qasidah tawassul Keza ini, ya Rabbi salimna. Nah, ini untuk memohon keselamatan bagi seluruh umat Islam dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hendaknya membaca qasidah tawassul setiap hari, setiap saat untuk memohonkan semoga cita-cita beliau terwujud ya. Ya, yaitu supaya negara kita ini selamat dari gangguan musuh-musuh umat Islam yang masih banyak ingin menghancurkan kita, khususnya kalangan pesantren. Kemudian ini ada qasidah dari, ini bukan qasidah tawassul, ini sebenarnya sholawat ya, sholawatnya Al Habib Ali Al Husain Abu Absi, sholawat haji dan seterusnya. Terakhir Rotib Al Haddad, ditutup dengan qasidah dari Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim, ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Nah itu, ya Rabbana anta lana kafun wa ghausun wa mu'in ajil bi raf'i manazal. Ini terutama kalau sedang ada bencana ya, seperti musibah kayak kemarin wabah Covid ya. Alhamdulillah pondok kita masih diberi keamanan oleh Allah ya. Covid di sini alhamdulillah kita masih mampu menghadapinya dengan baik. Kemarin itu juga membaca ini li khamsatun ini ya. Terakhir 124. Ya, demikian sekilas pesan dari guru kita, maupunlah pesan guru kita Hadratus Syekh ini Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Jadid Kiai Haji Fadlur Rahman Zaini ya. Pesan dari guru kita Kiai Fadlur Rahman Zaini ya, beliau adalah sekarang pengasuh Pondok Pesantren Nurul Abrar Ar-Rabbaniyin. Beliau mengatakan ya, kalau berdoa hendaknya benar-benar ittiror, yaitu merasa dirinya sangat butuh kepada pertolongan Allah dan sungguh-sungguh ya. Jadi jangan main-main kalau doa, maka insya Allah akan cepat. Kalau perlu sampai memejamkan mata dan mengangkat tangan, ini sungguh-sungguh. Ya Allah saya mohon, ya Allah mohon betul gitu. Saya sungguh-sungguh minta kepadamu ya Allah. Nah ini adab dalam berdoa, jangan main-main. Kalau ingin benar-benar dikabulkan dan mendapat pengabulan dari Allah Subhanahu wa taala dengan secepat-cepatnya. Ya. Dan jangan lupa kata beliau, jaga makanannya dari barang yang haram. Jangan sampai makan barang yang haram, karena orang yang makannya dari yang haram, najis, itu naudzubillah, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz ya, sudah cukup waktunya dan tinggal ada tanya jawab satu atau dua ya. Kalau ada yang belum puas ya nanti konsultasi sendiri kepada masyayikh, khususnya kepada pengasuh dan keluarga pengasuh dan keluarga besar Pondok Pesantren Jadid. Nanti tanya bagaimana cara mengamalkan ini. Kalau ada amalan-amalan lain boleh ya, walaupun tidak ada di sini boleh juga diamalkan, asalkan dengan restu dan izin dari guru-guru kita. Demikian hadanallahu ya kum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setannya lari barusan ya. Dengar suara. Alhamdulillah, paham? Paham apa enggak? Dicatat apa enggak? Kalau kalian hanya mendengarkan, melihat, tidak dicatat, itu akan hilang. Makanya katanya pepatah itu, yang tertulis akan mengabadi, yang terucap akan berlalu bersama angin. Kalau kalian tidak mencatat, itu akan berlalu bersama angin asing, hilang sudah. Syukur-syukur ya hafal. Nah kalau dicatat, walaupun tidak paham, tapi ada catatannya, siapa tahu paham besok, lusa atau kapan-kapan. Bisa dimengerti ya? Masih semangat? Alhamdulillah. Jadi teman-teman santriwati sedikit sudah mengenal dan tahu tentang kitab kecil Majmu'ah Al-A'mal Al-Yaumiyah. Menyingkat waktu, beliau mempersilahkan kepada adik-adik semua untuk bertanya maksimal 3 orang saja karena waktunya terbatas. Minta tolong panitia rekan kita disiapkan mikrofonnya ya.
Silakan yang mau bertanya. Sebutkan nama, sekolah, sama asalnya dari mana. Ini kan santri baru semua ya. Semoga segera kerasan. Monggo adik-adik. Ada yang bertanya? Gak ada? Silakan maju ke depan. Ayo ditunjuk rekanita panitia. Nah, bagus. Ya, yang bertanya 3 orang penanya nanti akan dapat hadiah dari panitia. Yang berani bertanya, ini santri baru tidak boleh takut. Harus berani megang mic, harus berani bertanya. Ini di sebelah sini. Sebelah selatan, monggo. Minta tolong rekanita panitia dipilih 3 orang. Sebutkan nama, sekolahnya sekarang, sama asalnya dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatun Nasuha dari wilayah Al-Zainiyah, sekolah Semanja dari Sumeneb, Madura. Amin Gus, saya ingin bertanya. Kalau sholat istikharah ada yang bilang gak boleh ada yang tahu, gak boleh ada orang lain yang tahu. Itu gimana, apa benar Gus? Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, ada lagi? Ya, minta tolong panitia diingat-ingat itu, nanti dikasih hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Suaranya kurang nyaring. Tidak usah takut, tidak usah takut. Perkenalkan, nama saya Raisa Nurdiana Agustin. Alamat Madura Kangean, lembaga FSNJ wilayah Al-Hasimiyah. Izin bertanya, apakah kita boleh melakukan sholat taubat setiap hari? Sekian dari saya. Sholat tasbih apa sholat taubat tadi? Sholat taubat. Iya. Perkenalkan, nama saya Talita Aurelian Ahmadi dari Az-Zainiyah dari SMP Negeri. Izin bertanya, bagaimana tata cara sholat taubat yang benar? Kita kasih tepuk tangan dulu bagi para penanya. Ya, bagus ya. Berarti alhamdulillah adik-adik semuanya mendengarkan dan semoga mencatat. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada yang mengatakan di sebuah penjelasan bahwasanya sholat istikharah itu tidak boleh ada orang yang tahu atau harus dirahasiakan. Itu maksudnya bagaimana? Yang kedua, boleh apa tidak kalau kita melaksanakan sholat taubat setiap hari Gus? Dan yang ketiga, sama tetap seputar sholat taubat, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat taubat yang baik dan benar mungkin. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Amma ba'du, mengenai sholat istikharah. Sholat istikharah itu artinya memohon pilihan yang terbaik. Istakhara yastakhir itu artinya memohon pilihan. Kepada siapa kita memohon pilihan? Kepada Allah SWT. Karena Allah yang lebih mengetahui apakah urusan kita ini terbaik bagi kita atau tidak. Ya. Dan dalilnya sholat istikharah itu ada dalam hadis
apabila kalian itu sedang memiliki beban pikiran, sabda Nabi, maka sholatlah 2 rakaat dan membacalah ini dan itu. Nah, tata cara sholat istikharah seperti tadi ya, saya tadi hanya menanggapi pertanyaannya. Sholat istikharah itu dan sama seperti sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah ya, kecuali sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, seperti sholat Idul Adha ya, Idul Fitri ya, itu sebaiknya memang dilakukan sendiri dan secara khusyuk, tidak usah orang tahu. Supaya apa? Tidak riya, tidak terkena riya. Atau apa riya? Pamer ya. Dan juga kalau banyak orang tahu, nanti orang kan penasaran, kamu istikharah apa? Nanti ditanya, kamu istikharah apa? Jangan-jangan kamu istikharah jodoh ya. Jangan-jangan kamu istikharah ini. Nah, nanti kan menimbulkan fitnah, tidak enak. Jadi memang sebaiknya tidak usah banyak orang tahu. Cuma kalau sudah keluar hasil istikharahnya, Anda boleh berkonsultasi kepada orang yang ahli, yaitu orang yang alim. Ya. Karena dalilnya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya ke orang yang tahu. Misalnya ya, 3 malam berturut-turut mimpi melihat sungai. Apa artinya? Nah, ini ada tafsir mimpi, ada ta'birur ru'ya. Karena gini, mimpi itu nyata, kalau itu datang dari Allah nyata. Orang kalau sholat istikharah ya, malamnya mimpi atau setelah sholat pokoknya, biasanya sholatnya siangnya itu mimpi atau sorenya mimpi, itu petunjuk. Kenapa? Karena itu hasil dia mohon kepada Allah petunjuk ya. Nah, cuman biasanya ciri-ciri mimpi yang benar, bangun tidur ingat, katanya orang Madura, cekak. Kalau mimpi yang tidak benar atau hulum yang itu dari setan atau dari diri kita, itu biasanya bangun tidur hilang semuanya ya. Tapi kalau mimpi yang benar, ada yang melekat, biasanya sangat berkesan, bahkan terkadang rasanya kayak sungguhan. Dan yakinlah kalau itu dilakukan setelah sholat sunnah istikharah, maka insya Allah itu mimpi yang benar dan petunjuk bagi Anda. Amin ya. Caranya bagaimana? Kalau Anda bingung, jangan pernah menafsirkan mimpi sendiri, tanya kepada orang yang ahli mimpi. Oh, kayaknya Ustadz Hasan ini bisa. Tanya, Ustadz, mohon maaf, apa ya Ustadz artinya mimpi? Kalau 3 kali mimpi saya sholat istikharah, mimpi kok lihat sungai. Terus sama Ustadz Hasan ditanya nanti ini, Mat Ustadz Zainul Hasan, Ustadz Zainul ditanya, sungainya ke arah mana? Kamu emang apa keperluannya? Saya mimpi mau cari sekolah yang bagus atau yang sekolah yang favorit yang bagus menurut saya. Sungainya kemana? Ke timur, ke barat, apa ke utara? Kayaknya ke barat. Oh, berarti begini. Oh, kayaknya ke timur begini. Oh, ini artinya begini. Ya, insya Allah demikian. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau soal mimpi, tafsir dari mimpi itu tidak apa-apa diketahui oleh orang lain, tapi yang alim. Kalau tidak alim ya, ada soalnya hadisnya, la taqussu ru'yaka illa ala alim. Kalau tidak orang alim, tanya kepada temannya, sama-sama bingung, tidak ada gunanya. Aku dari malam istikharah, tapi mimpinya itu ya melihat ikan besar berenang begini. Apa yang maksudnya? Aku juga nggak tahu. Apa gunanya? Tidak perlu tanya kepada orang yang sama-sama tidak tahu. Tanyalah kepada orang yang alim. Oh, ikan itu berlambang kamu itu sedang mencari ilmu. Berarti kamu ada di tempat yang benar sudah. Kolamnya jernih apa enggak? Alhamdulillah Ustaz, kolamnya tuh jernih, banyak ikannya. Oh, bagus. Sudah lanjut. Paham ya? Terus yang kedua tentang sholat taubat. Sholat taubat ini sebenarnya tidak terlalu ketat diatur ya. Yang penting niatnya taubat kepada Allah.
Nah, di sini ada tata caranya, itu dihafalkan. Baca ayat surat Taubat, atau kalau tidak membaca seperti di sini, baca idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu baca itu juga boleh. Atau baca ayat walladzina idza ja'u walladzina idza zalamu anfusahum ja'uka alladzina idza zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfiru lidzunubihim. Nah, atau kalau tidak bisa ya sudah baca Al-Fatihah dan segala ayat yang bisa dibaca. Kemudian setelah salam Anda berbanyaklah istighfar kepada Allah. Dan itu boleh dilakukan bukan cuma setiap malam, setiap waktu boleh. Bahkan kita memang diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertaubat, ya. Itu. Sudah ya, aplaus untuk kalian semua ya. Saya mau tanya dari kalangan pengurus. Satu lagi, terakhir sekali ya, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Nur Fadilah dari wilayah Al-Latifiyah. Pertama kali saya meminta maaf Ustaz. Ini pertanyaannya di luar A'malul Yaum. Saya di pondok yang dulu itu pernah dengar dari teman Ustaz, kalau pengen dikabulkan hajatnya, coba diistiqomahin baca ya wadud 41 kali. Saya udah nyoba Ustaz, tapi itu saya rasa itu terbukti. Tapi itu cuman lumrah dari di pondok aja, gak dengar dari guru. Gimana Ustaz? Boleh diamalin sampai sekarang Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ya wadud 40 tuh kali. Ya, ini di luar Amalul Yaum, ini amalan dari lain ya, amalan dari sumber yang lain. Begini, membaca Asmaul Husna, sebagian dari Asmaul Husna itu ada yang bisa dijadikan wiridan ya. Seperti apa? Seperti tentu ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Latif, ya Latif, ya Wadud termasuk. Soal bilangannya itu bisa beda-beda ya. Tidak ada ketentuan khusus, tapi itu tergantung tajribah atau pengalamannya para ulama. Dan memang begini, ya Wadud itu artinya wahai zat yang melembutkan hati, yang lembut, yang penyayang, yang membuat saya bisa senang pada orang lain. Maka insya Allah hajat sampai memang akan tepat terpenuhi. Nah, tapi tidak semuanya cocok untuk mengamalkan itu ya. Kalau Anda sudah cocok, amalkan terus, tidak apa-apa. Tapi jangan sekali-kali hanya punya hajat, ya amalkan secara istiqomah setiap hari, tidak apa-apa. Meski Anda mendapatnya dari guru Anda atau ustadz yang sana, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu bukan hizib, jadi tidak butuh, jadi tidak apa-apa. Itu Asmaul Husna, itu dzikir bil asma namanya, dzikir dengan Asmaul Husna, ya, tidak apa-apa. Nah, kalau ingin nanti sowan kepada Bu Nyai, ya, sowan kepada Bu Nyai, dan beliau insya Allah banyak amalan-amalan yang bisa Anda minta dari beliau. Ya. Ya. Kalau saya sarankan, kalau saya sholawat nariyah sama sholawat syifa itu mujarrab ya, untuk bermacam-macam hajat, khususnya untuk perlindungan dan keselamatan kita ya. Ya, jadi tawassulnya bagaimana? Pertama, ila hadratin nabi. Ya, jangan lupa kalau mau baca sesuatu amalan hendaknya dimulai dari tawassul ya. Tawassul itu supaya apa? Kita dapat doanya para guru yang terus bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi cara tawassulnya di sini sudah ada. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Coba yang tawassul itu halaman berapa?
ada satu halaman khusus tawassul. Ini ya, paling enggaknya ini walaupun minim ini ya. Halaman 43 ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi itu ya. Wa ila arwahi amwatina. Tawassul juga itu. Di sini masih ada yang kurang ya. Tawassuli. Ya, tapi tawassul secara umum ya ada di qasidah nih, ada tawassul ya. Nad'uka ya rabbal wara mutawassilan ya. Tawassul. Oh ya, ini tawassul di Ratib Al-Haddad ya. Ada tawassulnya di Ratib Al-Haddad itu. Bagaimana tawassulnya itu? Coba dia Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina, terus Al-Fatihah ila ruhi. Nah, terutama ini ya, guru Anda itu. Al-Fatihah ila ruhi sadatina Kiai Haji Zaini Abdul Mun'im, Kiai Haji Muhammad Hashim Zaini, Kiai Haji Hasan Abdul Wafi. Nah itu Al-Fatihah ila ruhil awliya wal ulama wa syuhada, itu ya, itu tawassul. Nah, itu jangan lupa setiap kali mau membaca wirid-wirid seperti tadi ya, wadud atau baca salawat akan lebih afdol dengan tawassul supaya hati kita nyambung dengan hati guru kita. Amin. Ya, demikian ya dari saya ucapkan selamat mengamalkan secara istiqomah, dan semoga kita yang ada di pondok ini selalu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita kita menjadi seorang muslimah yang bertakwa, yang istiqomah, yang husnul khotimah, yang berprestasi, yang sehat, panjang umur, qabul hajat, dan selalu siap berjuang untuk agama Allah, untuk ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk cita-cita pondok kita, alma mater kita, dan semua guru-guru kita ala hadiniyah ya Allah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. Ada satu bacaan amalan yang bagus juga ya, selain di Amalul Yaum ini, adalah Anda istiqomah juga bisa walaupun sebulan sekali, seminggu sekali membaca qasidah burdah ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh qasidana wa kalau orang membacanya maka dia akan mendapat cinta dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silahkan dibaca dan diistiqomahkan sendiri maupun berjamaah. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebentar ya. Adanallahu yakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Nanti siang masih ada ya. Jadi setelah ini sholat Jumat bagi kaum muslim yang muslimat sholat di wilayah masing-masing. Jadi nanti siang balik lagi. Kesimpulannya, adik-adik yang sudah ada di Pondok Pesantren Nurul Jadid secara umum sudah dapat ijazah, sudah dapat izin untuk mengamalkan bacaan-bacaan yang ada di A'malul Yaum. Silahkan dibaca, tapi kalau mau dibaca secara khusus harus matur dulu ke Bu Nyai ya, terutama hizib harus matur dulu. Mau baca hizib ini harus matur dulu, minta izin namanya, itu namanya ijazah. Nah, yang terakhir, adik-adik ketika belajar, ngaji, sekolah, jangan ngandalkan otak, tapi juga ngandalkan
hati. Salah satunya dengan membaca dzikir. Nah, ini bedanya kita ada di sekolah di luar dengan sekolah di pondok pesantren. Mungkin kalau di luar hanya belajar saja, bimbel saja, hafalan saja. Tapi kalau di Nurul Jadid di pondok kita juga di zikir, baca sholawat, baca istighfar. Insya Allah kita semuanya diaku sebagai santrinya beliau dan semoga kita sukses semua di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi penyerahan cindera mata. Diberitahukan kepada seluruh peserta bedah Amalul Yaum bahwasannya kembali ke sini jam 1 akan ada kuis dan door prize. Bagi yang telat maka akan mendapat hukuman. Ayo. Sampahnya jangan lupa dibawa ya, Dek. Setiap orang harus membawa sampah, kalau nggak bawa berdiri. Nggak boleh pulang. Kalau belum bersih nggak boleh pulang. ربنا أنستغفر
Meskipun